Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari bangsa Turki. Ia lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal tahun 1849 di Mesir. Ayahnya adalah seorang pedagang dan dapat dikatakan bahwa Muhammad Ali lahir dalam keadaan keluarga tidak mampu. Tetapi tidak ada yang menyangka dengan latar belakang yang seperti ini ia mampu menjadi panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Pada 18 Juni 1805, Khalifah Ottoman mengangkat Muhammad Ali sebagai wali di Mesir dengan pangkat Pasha. Tak disangka, dalam perjalanan kekuasaan Muhammad Ali ini, tragedi pembantaian kaum Mamluk terjadi. Muhammad Ali Pasha berkuasa sekitar tahun 1804 sampai 1849. Langkah pertama yang dia lakukannya adalah dengan menyingkirkan para pemimpin yang menentang kebijakannya, dengan memecatnya bahkan sampai membunuhnya. Tidak hanya menyingkirkan para pemimpin yang menentangnya, ia juga menyingkirkan dan kemudian membasmi kaum Mamluk. Genosida terhadap kaum Mamluk ini dikarenakan Muhammad Ali Pasha mendengar adanya isu-isu yang berisi rencana pembunuhan terhadapnya yang akan dilakukan kaum Mamluk. Dalam sebuah cerita disebutkan bahwa ia menggunakan perangkap untuk membasmi kaum Mamluk dengan cara mengundang mereka ke dalam acara pesta di istana. Ketika semua kaum Mamluk hadir di dalam istana, Muhammad Ali memerintahkan penjaga istana untuk menutup gerbang, dan akhirnya semua kaum Mamluk yang berjumlah sekitar 470 orang dibantai di sana. Menurut sejarah versi Philip K. Hitti, kaum Mamluk dibantai di atas bukit dekat dengan istana. Suasana kala itu menjadi sangat kacau. Para elit Mamluk yang tidak bersenjata lengkap ini berlarian mencari perlindungan. Mereka dikejar dan ditembaki. Ada yang berlari memanjat benteng ataupun bersembunyi di bangunan-bangunan. Tetapi jumlah mereka tak lebih dari 500 orang. Sangat sulit mencari jalan keluar di antara kepungan ribuan tentara Albania. Tak butuh waktu lama, semua tamu undangan tersebut habis dibantai pasukan Muhammad Ali. Hanya beberapa saja yang selamat dari peristiwa pembantaian itu. Mendengar adanya seorang Mamluk yang selamat, Muhammad Ali Pasha mengirimkan pasukan untuk mengejarnya. Sebagian kaum Mamluk di Turki selamat dengan berpindah ke Sudan, tetapi kaum Mamluk yang berada di Mesir habis tidak tersisa. Kekuasaan Muhammad Ali Pasha semakin kuat. Eks-dinasti Mamluk benar-benar sudah tamat. Pembantaian di benteng Kairo disusul pembersihan oleh masyarakat atas kaum Mamluk adalah tragedi yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Setelah semua saingannya tersingkirkan, maka mulailah Muhammad Ali Pasha fokus dalam kepemimpinannya dengan cara diktator. Kediktatorannya tampak dalam keputusan-keputusan dan programnya yang merujuk kepada sekularisme, dan kegiatan Muhammad Ali Pasha menumpas semua syekh dan akademisi yang melawan yang terjadi pada tahun 1809 dan 1813. Pada tahun 1811, Muhammad Ali melakukan ekspansi ke wilayah Saudi Arabia dengan mengirimkan pasukannya dengan misi utama adalah memerangi Wahabi. Penyerangan terhadap Wahabi dilakukannya karena ia takut gerakan tersebut akan mengancam kedaulatan Turki Utsmani sebagai pelindung kota suci Mekah dan Madinah. Kemudian pada tahun 1822, pasukan Muhammad Ali bergabung dengan pasukan Turki Utsmani yang masing-masing menaklukkan wilayah Kreta dan berhasil mendudukinya tahun 1822 dan 1824. Muhammad Ali melanjutkan ekspansinya ke Navarino, tetapi akhirnya dikalahkan oleh pasukan Prancis, Inggris, Rusia pada tahun 1827. Setelah menerima kekalahan di Navarino, Muhammad Ali pun menginstruksikan pasukannya untuk mundur dan kembali menjaga kedaulatan Mesir. Antara tahun 1811 hingga 1840, ia melakukan serangkaian aksi militer. Namun rangkaian aksi itu ada yang dilakukan atas perintah Sultan Ottoman, tapi tidak sedikit juga yang dilakukan atas inisiatif sendiri dan demi keuntungan sendiri. Di Sudan, ia meraih sukses yang luar biasa hanya dalam tempo 2 tahun.
Di wilayah ini ia mendapatkan emas dan budak yang kemudian diboyongnya ke Mesir. Dan tentu saja seluruh wilayah Sudan yang luasnya 2 kali lipat lebih besar dari Mesir sejak saat itu berada di bawah kekuasaannya. Muhammad Ali Pasha mulai memeras dan melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Protes dan kerusuhan pun sempat terjadi di Mesir. Tetapi Muhammad Ali memilih melanjutkan ekspedisi militernya dan berhasil. Ottoman ketika itu juga berhasil ditundukkan oleh Mesir pada pertempuran Konya 21 Desember 1832. Pasukan Ibrahim Pasha dengan gigih mengalahkan tentara Ottoman yang dipimpin oleh Wazir Agung Rashid Pasha. Keberhasilan Muhammad Ali Pasha melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan Ottoman adalah satu tahap penting dalam sejarah. Dinasti Ottoman yang sudah berusia ratusan tahun ini perlahan tapi pasti menuju masa kehancurannya. Sedangkan Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Pasha langsung melesat menjadi simbol kebangkitan peradaban Islam di era modern.